Hai Sobat Penggemar Lawas, selamat datang di rumah joglo kami di Bogor. Joglo ini kami beli dari Pati, joglo khas Pati, lalu kami bangun di tanah seluas 320 meter persegi yang tadinya sudah ada bangunannya, lalu bangunannya kami rubuhkan dan puing-puingnya kami gunakan untuk menguruk tanah supaya posisi rumah bisa berada di atas jalan, supaya cukup tinggi dari jalan, supaya kesannya lebih bagus dan juga untuk menghindari rumahnya tertelan oleh jalan. Salah satu ciri khas rumah joglo Pati itu adalah pintunya ini, pintu utamanya ada 4 lembar. Jadi bisa lihat di sini kalau pintunya dibuka semua bisa jadi memberikan kesan luas dan sirkulasi udaranya juga jadi lebih bagus. Lalu di kiri kanannya ada juga jendela atau pintu yang bisa dibuka atas atau bawahnya aja, jadi seperti jendela. Semuanya ini kayunya dari rumah joglo yang ada di Pati, kecuali ini lisplang itu kami tambahkan baru, jadi kami pesan baru lisplangnya dengan menggunakan kayu jati lama. Silakan masuk. Ciri khas rumah joglo adalah 4 tiang utama penyangga rumahnya, namanya sokoguru. Dan selanjutnya ada undakan atau tumpang sari, yang dimana itu juga bisa menunjukkan, biasanya zaman dulu menunjukkan derajat pemiliknya. Semakin banyak tumpang sari dan semakin banyak ukirannya, itu menunjukkan derajat pemiliknya atau statusnya tinggi. Karena rumah ini kita beli di desa, rumah penduduk biasa, jadi nggak terlalu banyak ukirannya dan tumpang sarinya pun tidak terlalu tinggi. Lalu yang atas itu, yang ukiran di atas itu tadinya itu nggak ada, lubang aja, tapi kami tambahkan dengan, kami pesan ukiran dengan menggunakan jati lama untuk menutupi supaya gentengnya nggak kelihatan. Selanjutnya atap dari di bawah genteng juga kami pasang triplex, karena berdasarkan pengalaman dulu, kalau genteng langsung itu kalau hujannya lebat sekali itu sangat rawan dengan percikan air gitu ya, air hujan masuk ke rumah gitu, kayak bocor. Apalagi di Bogor sering banget hujan, genteng turun, itu sangat beresiko dan juga panas sih, cenderung panas. Jadi berdasarkan pengalaman itu, yang ini, untuk rumah yang ini, setelah genteng kami pasang dengan aluminium foil untuk penahan panas, baru kami pasang dengan Ethernetnya kita pasang dengan triplex. Tentunya kalau mau kesannya lebih wah, lebih keren, pakai papan jati, tapi itu kan mahal banget ya, jadi kita hanya menggunakan triplex yang di pelitur. Lalu rumah ini kami padukan dengan gebyok dan ukiran dari Madura. Contohnya ini gebyoknya ini semuanya adalah gebyok Madura yang tadinya ukirannya nggak terlalu banyak, tapi terus kami tambahkan dengan ukiran khas Madura yang cirinya adalah ukirannya nggak terlalu halus, nggak seperti ukiran Jepara, dan dicat dengan menggunakan warna-warna khas Madura seperti batik Madura yang warnanya sangat-sangat terang gitu. Ini adalah pewarnanya, catnya ini kita tambahkan baru. Dan ciri khas berikutnya untuk rumah Jawa itu biasanya pintunya rendah. Kalau untuk rumah-rumah di desa ya, pintunya rendah seperti ini yang memang bertujuan supaya kalau masuk kita harus agak sedikit membungkuk untuk menghormati pemiliknya. Ini kamar di depan. Kamar di depan ini juga ada 2 jendela yang sama, jendelanya ini menggunakan daun jendela dari Madura yang ada ukirannya dengan juga warna-warna khas Madura, tapi nggak kelihatan karena ukirannya menghadap keluar ke halaman samping. Lalu kami menggunakan juga material-material sisa dari rumah lama. Contohnya ini, pintu ini adalah bekas dari pintu rumah yang lama, kami pakai untuk pintu kamar mandi. Karena kami sangat menyukai barang-barang lawasan, jadi banyak banget barang lawasan yang kita pakai dan kita manfaatkan kembali. Contohnya ini, untuk wastafel kita pakai panci, atau kalau di Jawa Tengah disebut kenceng, di Jawa Barat disebut seeng. Ini
kita lubangi dan kita manfaatkan sebagai wastafel kecil. Ini juga cupstocknya juga kita pilih cupstock yang kecil, cupstock lawasan yang lama. Lalu kami suka kamar mandi atau ruangan yang terang, sehingga di atas kita pakai genteng kaca supaya kamar mandinya terang. Ini udah sore tapi masih terang tanpa ada lampu karena ada cukup banyak genteng kaca. Lalu supaya memberikan kesan alami, di tembok shower kita menggunakan batu alam, susunan batu alam. Dan di bawahnya kita pakai tegel. Bisa dilihat di sini, tegelnya ini semua adalah tegel lama yang kita beli dari Cirebon. Untuk tegel-tegel yang polosnya, warna-warna polosnya kita beli dari pabrik kecil yang udah tutup di Cirebon. Kami membeli sisa-sisa dari pabrik tersebut. Sedangkan untuk yang motif ini kita pesan dari Jogja, dari pabrik yang besar. Bisa dilihat di sini, kualitasnya berbeda sih antara yang buatan baru dari pabrik besar dengan tegel bekas atau tegel lama gitu. Kebetulan untuk rumah ini kita nggak poles secara profesional, kita poles sendiri dengan tangan. Jadi kesannya agak nggak terlalu berkilap. Nanti di rumah yang lain saya bisa tunjukkan kalau di poles mesin jauh lebih berkilap tegel tersebut. Lalu ketika hunting juga kami biasanya suka beli perabotan-perabotan tradisional atau kuno, etnik gitu. Ini contohnya adalah tempat tidur Madura. Ciri khas tempat tidur zaman dulu itu ukurannya kecil-kecil. Jadi ini yang tempat tidur ukir Madura seperti ini, lebarnya hanya 140 cm. Jadi akhirnya kami beli 2 tempat tidur yang yang satu kami potong 2 dan kami gabungkan jadi bisa menjadi 1 tempat tidur yang lebarnya 180 cm, dan ini sisanya sekitar 100 cm, 90 cm kita gunakan untuk resban atau dipan atau tempat leyeh-leyeh di pendopo. Dan ini ciri khas dari ukiran Madura. Tadi seperti yang saya jelaskan, ukirannya nggak terlalu halus, agak kasar, tapi memang itu ciri khasnya. Ya, lalu berikutnya adalah berdasarkan pengalaman juga yang dulu waktu kita pertama kali membangun rumah limasan atau rumah Jawa, kalau memang kita menggunakan kayu seluruhnya, itu memberikan kesan jadinya setelah jadi rumahnya gelap gitu, kurang cahaya. Itu kami nggak terlalu suka. Akhirnya kami memodifikasi sedikit rumah ini, di mana papan yang gebyok atasnya kami ubah menjadi kaca dan bisa dibuka untuk sirkulasi udara dan juga supaya cahaya cukup banyak masuk gitu ya. Jadi di sekelilingnya, di atasnya kami kami ganti dari papan jati menjadi kaca supaya sinar mataharinya cukup. Dan begitu juga dindingnya. Kalau dulu kami menggunakan dindingnya bata expose nggak dicat, sekarang kami cat putih supaya kesannya lebih terang gitu ya, supaya rumahnya nggak terlalu gelap. Nah, ini halaman belakang kecil aja untuk ada sirkulasi udara yang baik. Di kiri kanan kita ada areal terbuka, di kiri bisa untuk carport, di sebelah kanan ada halaman kecil untuk sirkulasi udara ke kamar, dan di belakang juga ada halaman kecil sehingga enak kalau buat nongkrong-nongkrong atau kalau kita mau makan santai di belakang, dan juga untuk sirkulasi udara kedua kamar yang ada di belakang. Jadi ini ada 2 kamar di belakang, di mana kamar ini juga sama menggunakan daun pintu dari Madura. Ini semua warnanya asli. Tadi saya cerita ukiran dari Madura itu nggak terlalu halus, apalagi ini kita belinya di desa, jadi ukirannya nggak halus, tapi warnanya pun ini masih asli. Warna-warna menggunakan warna-warna Madura yang serba cerah ya. Jadi ini warna asli. Lalu kami juga memanfaatkan kayu-kayu sisa dari rumah yang lama di sini. Jadi ini kalau nggak salah kayunya kamper dari bekas kayu-kayu atap rumah yang lama. Karena masih bagus, kami manfaatkan. Kami minta tukang kayu untuk buat jadi tempat tidur ini gitu. Jadi supaya kayu semua material yang lama dari rumah lama bisa tetap terpakai. Dan begitu juga pintu kamar mandi ini tadinya dari rumah yang lama. Ini kami karena lucu ada krepyaknya, jadi kami pakai untuk pintu dorong di kamar mandi. Kacanya tinggal ditutupin korden aja. Jadi ini memang pintu bekas. Kami banyak memanfaatkan barang-barang bekas.
di rumah ini. Ini juga meja kecilnya, meja ndeso, sederhana. Terus juga ini ada cupstocknya juga, cupstock lawasan barang bekas semua, karena kami pencinta barang bekas. Nah, ini kamar satunya juga yang lebih kecil, sama menggunakan kayu daun pintu dan jendela asli dari Madura. Kita beli di Madura dari desa, jadi bentuknya nggak halus, pahatannya dan ukirannya, tapi itu memang ciri-ciri khasnya dengan warna-warna cerah khas Madura. Karena kita pakai di Jakarta dan pakai AC, di sini kami tambahkan juga daun pintunya dengan menggunakan kaca, supaya kalau AC mau dipasang tinggal ditutup dan cahaya tetap bisa masuk gitu. Demikian sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang rumah joglo kami di Bogor, yang merupakan perpaduan rumah joglo dari Pati dengan daun pintu, jendela, dan gebyok ukiran dari Madura. Semoga bermanfaat, dan ikuti kami, follow, subscribe YouTube kami untuk informasi barang antik, lawas, dan rumah-rumah tradisional Jawa lainnya. Terima kasih.